sembahyang sholatul isya berjamaah itu pahalanya laksana orang yang sembahyang semalam setengah malam. Man sholla subha fi jama'ati faka'annama qama lailata kulluh. Al-Bukhari wa Muslim an-Usman bin Affan. Siapa saja yang sembahyang subuh berjamaah, sembahyang subuh berjamaah itu pahalanya sama seperti orang yang sembahyang semalam subuh. Ini keutamaan. Ini keutamaan daripada sholat berjamaah. Belum lagi keutamaan sholatnya yang tidak terjaga. Maka tidak ada suatu pahala yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, yakni adalah ibadah sholat. Adalah ibadah sholat. Karena ibadah sholat yang Allah wajibkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW kepada seluruh umatnya dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi SAW itu perintah langsung dari Allah kepada Nabi. Pertemuan Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di Sidratul Muntaha. Ketika di Sidratul Muntaha perintah langsung. Beda dengan ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah haji dan sebangsanya yang wajib, itu perintah Allah yang Allah perintahkan di dalam surah Al-Quranul Karim yang disampaikan oleh Aminul Wahyu, yakni malaikat Jibril. Beda perintah langsung, beda. Perintah langsung beda. Dengan perantaran surat beda. Umpama orang pengen kerja di suatu perusahaan, kemudian kita dapat memo kepada seseorang, tulisan tuh. Kira-kira perusahaan tersebut kalau ada memo orang dari orang yang terkenal, tokoh suatu daerah, kira-kira diterima gak? Terima. Apalagi yang perusahaan itu teman dekatnya, itu pakai memo doang. Pakai apa? Memo. Apalagi kalau telepon langsung, apalagi ketemu langsung, kira-kira bagaimana? Pasti terima. Terima banget. Langsung kerja. Langsung diterima. Saya punya teman itu Ustadz Nasruddin. Waktu dia belajar di Maroko, kemudian melaksanakan ibadah haji. Kemudian dia melayani orang departemen agama. Ketemu, dia layani, diajak ibadatul haji dan umroh, dilayani itu semuanya di sana. Dia bilang, kamu orang mana? Saya orang Jakarta, Ciganjur. Nanti kalau kamu pulang, temuin saya. Temuin. Dia pulang, 2 tahun kemudian nemuin orang ini. Ternyata yang ditemuin adalah dirjen di Kemenak. Dibilang besok langsung kerja. Besok pas nemuin langsung mau kerja gak? Mau Pak, udah besok kerja. Langsung dipanggil orang pegawaian, ini tolong dimasukin kerja, langsung PNS. Mujur nih orang, karena langsung SK yang keluar, ketemu langsung. Yang lain gak ngomong apa-apa. Yang lain kagak ngomong. Pas saya pindah kemari, ketemu dia. Lu ngapain sekarang? Ngapa-ngapain, gue ngajar doang. Belum padat kan? Belum. Ikut gue yuk, tempat dirjen. Ngapain? Lagi butuhin nih orang-orang kerja yang lulusan luar negeri. Ayo ketemu.
ketemu disuruh kerja langsung. Jadi penghulu saya. Awalnya jadi penghulu, repot tuh dah. Sekarang bakatannya tinggi banget tuh. Sekarang tuh gara-gara apa? Ketemu langsung, perintah langsung. Apalagi yang perintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala, Rabbus samawati wal ardh. Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam jagat raya ini. Allah akan memberikan lebih dari sesuatu apa yang kita minta. Itu. Sayyidina Bilal bin Rabah, sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang terkenal seorang muazin Nabi, Bilal bin Rabah. Ketika itu beliau orang yang sangat sederhana dan cinta kepada Nabi. Ketika Nabi di Isra Mi'rajkan menghadap Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wahda, Nabi ngelihat surga. Kakala Nabi ngelihat surga, mampir ke surga, Nabi ngelihat sendal. Sendal bacak tuh. Pelompon. Trompa. Itu bunyi kenceng banget. Tak tok tak tok tak tok tak tok. Nabi tanya, ya Jibril, itu apa? Itu sendal ya Rasulullah. Bunyi sendal. Sendal siapa? Ya Jibril, sendalnya Bilal bin Rabah. Bayangin, orangnya masih ada di dunia, tapi sendalnya di surga. Makanya kalau ke masjid, ke musola, jangan pakai sendal jepit. Takut banget hilang. Sendal yang cakep. Ini sendal cakep kalau mau kundangan doang. Sendal yang cakep bawa ke masjid, ke musola. Biar itu sendal mudah-mudahan menjadi wasilah kita jalan menuju surga. Amin. Gampang dan mudah. Ketika berjendal suratul mustaqim, itu sendal nggak copot. Karena sendalnya sendal bata. Kalau udah jepit copot bang, bakal lari copot. Pakai sendal yang cakep. Saya ngeliatin di musola ke masjid ini sendalnya jelek-jelek bang. Ketukar mulu. Ya senggangannya kita taruh di mana kok dah? Kan ada entunya. Kalau umpama sendal itu ketukar, ya nggak apa-apa. Andai kata orang ambil, alhamdulillah, mudah-mudahan sendal saya dipakai membuat bagi dia untuk menuju kebaikan. Jangan disumpahin. Kalau gue hilang baru pakai sekali, jangan. Mungkin dia senang sendal kita, dia nggak punya duit. Hasil akhirnya dengan jalan yang diharamkan Allah Ta'ala, tapi kita redoin. Namanya sendal bakal dipakai. Ya Jeramat, jangan disumpahin baji, jangan sian orang. Ketika Nabi turun ke alam dunia dan bertemu dengan para sahabat dan menceritakan tentang Isra Mi'raj, Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'un basir. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berikan keberkahan sekelilingnya. Dialah Allah maha mendengar dan lagi maha melihat. Kemudian Nabi tanya, aina Bilal bin Rabah? Ma ra'aituhu. Mana Bilal bin Rabah? Saya enggak lihat dia. Dia ada di belakang tuh Bilal bin Rabah. Ada di mana? Ada di belakang. Ada di belakang. Sampai Nabi manggil lagi, aina Bilal bin Rabah? Ma ra'aituhu. Mana Bilal bin Rabah? Saya enggak ngelihat dia. Di belakang. Sahabat nengok pas 3 kali, kemudian Bilal bin Rabah nyaut tuh, labbaika ya Rasulullah,
kami memenuhi panggilanmu ya Rasulullah. Ta'al ya Bilal, kemarilah kau Bilal. Kemudian Nabi tanya, ya Bilal, hadasani bi arja' ja'amala amiltuhu fil Islam fa inna sami'tu dukana 'alaika bain yadika fil jannah. Rasul mengatakan, wahai Bilal bin Rabah, apa yang kamu kerjakan di dalam pekerjaan tuntunan agama Islam? Sami'tu dukana 'alaika min yadi fil jannah. Aku melihat sendal engkau, aku mendengar dan aku melihat sendal engkau berada di dalam surga. Pabaka Bilal bin Rabah. Langsung Bilal bin Rabah nangis. Bilal bin Rabah nangis. Karena terharu amal ibadah yang dikerjakan, ketahuan amin Nabi, diabadikan Allah Ta'ala, amal kebaikannya ada di dalam surga. Kemudian Nabi bongkar amal kebaikan Bilal bin Rabah di depan para sahabat. Kemudian Bilal bin Rabah nangis. Itu sahabat Nabi, kalau ketahuan amal kebaikannya amin Nabi, kemudian Nabi tanya, tuh nangis. Lain dengan kita. Lain dengan kita nih. Ini yang ngaspal siapa nih? Malu nggak tahu. Dua RW-nya, dua LMK-nya, dua RT-nya. Tuh ngaku. Lain Bilal bin Rabah, sahabat Nabi, kalau ketahuan amal kebaikannya dia nangis. Dia nangis. Bagala ma amiltu amalan arja indi min anni lam atuhur tuhuran fi sa'atin min laili aw nahar illa salaitu jarikat tuhur ma kutib li an usalliya. Ya Rasul, aku seorang budak daripada Ibnu Rabah. Tidak ada suatu amalan yang aku kerjakan kecuali aku tidak berwudu, kecuali aku melaksanakan sholat 2 rakaat baik pagi maupun siang hari maupun malam hari, di dalam melaksanakan sholat ba'da wudu. Ternyata amalannya cuma sholat sunnah ba'da wudu. Itu apa? Bilal bin Rabah amalannya cuman beliau nggak lepas wudu, setelah berwudu kemudian beliau sholat baik siang maupun malam, beliau tidak pernah terputus daripada wudu. Maka manfaat wudu ini, jiwa kita dalam keadaan tenang, pikiran kita itu jadi jernih. Orang yang senantiasa berwudu, karena malaikat selalu mendampinginya dengan sebab dia berwudu. Perbuatan-perbuatan yang jelek dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dari bala bencana dan musibah yang akan mengenai dia. Orang yang senantiasa berwudu, kata orang Betawi, kalem orangnya. Tahu kalem? Santai. Jiwanya santai, nggak tergesa-gesa, orangnya kalem, santai, ceria. Itu orang yang senantiasa berwudu. Orang yang senantiasa berwudu, jiwanya tenang. Apalagi dia sering melaksanakan ibadah sholat, yakni sholatus sunnah. Ada sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku, ya Rasulullah, adulli an amalin in amaltuhu adkhulani jannatah. Ya Rasul, tunjukkan kepadaku suatu amalan, dengan amalan itu yang aku kerjakan menyebabkan aku masuk surga. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaika bi kasratis sujud. Kalau kamu mau surga, kata Nabi, banyakin yang namanya sujud, yakni melaksanakan sholat.
Karena ibadah sholat itu tidak ada tandingannya. Karena ibadah sholat itu tidak ada tandingannya. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ahadin yatawadda'u fa yasunul wudu wa yusalli rak'atan yuqbilu bi qalbi wajhi alaihima illa wajabat lahu jannah, rawahu Muslim. Ma min ahadin, tidak ada seseorang yang berwudu dan ia memperbaguskan wudunya dan ia melaksanakan salat 2 rakaat dengan khusyuk, illa wajabat lahu jannah, kecuali Allah wajibkan dia masuk ke dalam surga. Ini salat sunnah nih. Salat sunnah ba'da wudu. Orang sembahyang sunnah ba'da wudu kecuali Allah wajibkan dia masuk surga. An Utsman radhiyallahu ta'ala man tawadda'a annahu tawadda summa qala raitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'u bi khudu'i hadha summa qala man tawadda'a na khudu'i hadha summa salli rak'atain la yuhaddisu bima nafsu ghiflahu ma taqaddama min jambi, rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, sungguhnya beliau berwudu dan beliau berkata, aku berwudu ini sebagaimana aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berwudu. Summa qala, kemudian Sayyidina Utsman berkata, barang siapa yang berwudu seperti wuduku, kemudian dia sembahyang 2 rakaat, dia tidak berbicara ketika dia berwudu, dan setelah berwudu kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat, kecuali Allah ampunkan semua dosanya yang telah lalu. Alhamdulillah, Allah ampuni semua dosanya yang telah lalu. Ini kemanfaatan sholat sunnah wudu. Tapi wudunya yang sempurna sesuai dengan syariat. Kita pelajari hukum fikihnya. Jangan wudu yang penting basah. Yang penting basah. Lain kalau mandi secara bersih, harus sikat gigi, kemudian pakai sabun, pakai sampo, itu bersih. Lain mandi koboi, yang penting basah, basah ya basah, tapi belum tentu bersih. Sama seperti pakaian dicuci, yang penting digiling tanpa dikucek. Beda gak? Beda. Tuh kerak masih apa? Masih kotor. Kenapa? Cuman digiling. Kan beda. Nyuci di mesin cuci, ame nyuci di tangan di atas penggilesan. Beda. Emak kita kalau nyuci bersih banget, apalagi pakaian sekolah. Itu emak kita perhatiin banget dulu yang namanya pakaian sekolah. Makruh. Biarin. Sunnah untuk memperbanyak ibadah daripada sholatul wudu. Sunnah wudu. Belum lagi ibadah-ibadah sholat yang lain, seperti sholatul duha, sholatul isyraq, sholat sunnah rawatib. Apalagi sholat yang kita lakukan khususnya di bulan Ramadan, yakni sholatul tarawih. Kan banyak diantara kita sholat tarawih beda-beda banget. Ada yang 4-4-3, ada lagi yang 2-2-2-2-2, kemudian 2-2-1. Ada lagi yang 22 sampai bilangan 20 yang ditutup dengan witir 3. Mana yang kita pilih di dalam sholatul tarawih? Bagaimana hukumnya orang yang sembahyang tarawih 4 rakaat, kemudian 3 rakaat salam, cepat banget, 10 menit kelar.
Gimana hukumnya? Jawabannya Rabu akan datang. Salat tarawih nih. Bagaimana Nabi sholat tarawih ketika itu? Kita bahas tarawih nih. Seru nih sholat tarawih. Ya enggak? Saya sengaja bongkar rahasia untuk episode Rabu akan datang. Supaya apa? Kita mikir tuh, sholat yang benar yang mana sholat tarawih? Yang paling abdul di mana? Kita mikir nih, 1 minggu ditulis ibadah Allah Ta'ala. Ditulis ibadah karena penasaran kita mau ngaji. Sebab saya tahu jamaah banyak pensiun. Makanya saya kerjaan yang mengandung ibadah. Wah, besok aku ngaji mikri di musola Al-Amin tentang sholat tarawih. Gua harus datang. Jangan sampai gua kagak datang, gua bakalan rugi. Nggak paham masalah tarawih. Takut saya sembahyang tarawih ditanya sama cucu. Oh, sembahyang tarawih yang paling abdul mana? 8 sampai 12. Bingung gua. Kalau mau apa? Gua mau 8. Anak muda 8. Kalau yang tua 20. Kenapa? Yang tua 20 bakal bekal sono. Bakal bekal ke sono. Anak muda pengennya 8. Udah 8 singkat cepat. Mau gak? Wow, itu anak muda. Kalau kita nggak bisa cepat-cepat. Kenapa? Pinggang udah nggak kuat. Ya, pembahasannya Rabu depan. Insya Allah mudah kita sehat, panjang umur, diberikan keberkahan sisa umur kita, sehingga kita maksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya.